الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa'duh. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah yang insyaallah berusaha menjadi yang terbaik merupakan satu keniscayaan bagi kita yang beriman kepada Allah. Oleh karenanya, untuk mencapai atau menggapai satu kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berusaha untuk mentaati semua apa yang diperintahkan dan berusaha menjauhkan semua apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan ibadah sholat subuh ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting buat kita menjadi mulia, yang pada kesempatan pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh dilanjutkan dengan kajian. Dalam salah satu hadis disebutkan, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Allah memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang menyempatkan diri untuk bertolabul ilmi, dari mulai datangnya sampai kembalinya itu kemuliaan yang Allah berikan adalah iskariman au mujtahidan. Allah berikan kemuliaan melalui aktivitas yang kita lakukan, yaitu mulia di hadapan Allah karena kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iskariman itu Allah berikan kemuliaan sepanjang hidup kita. Al-mujtahidan, dan andai kata kita mati pada saat ini juga, Allah berikan mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini tema yang dibawakan berkenaan dengan Allahu ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, tadi ditambahkan Al-Jihad sabiluna. Naon eta Pak? Artinya apa? Oh, kana eta we namanya insyaallah. Hilap deui artosna teh nya. Iya. Jadi ada 4 tema sebenarnya Pak, yang pada kesempatan pagi hari ini kita gabungkan ya. Yang pertama adalah Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan hidup kita. Kalaulah sampai saat dan detik ini ada yang tujuan hidupnya bukan Allah, maka wasyari'u ila maghfirah, kata Allah. Bersegeralah kalian bertaubat, kata Allah. Jadi perintah Allah begitu, Pak. Jadi kalau ada orang yang hidupnya, tujuan hidupnya bukan Allah, wasyaru ila maghfirah, bersegeralah kalian bertaubat, mohon ampun, kata Allah. Kalau kita menyegerakan diri untuk bertaubat, wasyaru ila maghfirah wa jannatin arduhas samawati wal ard, kebahagiaan yang akan menghantarkan hidup kita, kebahagiaan di dunia bahkan sampai ke akhirat nanti, di mana Allah menyediakan surga, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan seluas bumi, uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Masya Allah, itu luar biasa. Maka pandai-pandailah kita menempatkan tadi ya tujuan hidup kita. Jangan sampai tujuan hidup kita itu seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir tujuan hidupnya hanya di dunia ini, Pak. Kenapa? Karena dia tidak mengakui ada
adanya alam akhirat. Orang kafir itu nggak percaya Pak ada alam akhirat. Buktinya orang yang sudah mati sudah aja katanya gitu. Padahal bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhirah. Justru kata Allah, kebanyakan manusia itu keliru. Kalau orang Jerman bilang kelaren katanya Pak ya. Keliru menukar kehidupan yang kekal dengan kehidupan yang sementara di dunia. Tuh, kalau kita yang beriman kepada Allah jelas sekali, wah ternyata ada kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Dunia ini kalau kata Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya Ihya Ulumuddin, seperti kita sedang berjalan ketika terik matahari begitu panasnya, akhirnya kita mencari pohon yang rindang untuk berteduh. Berteduhlah kita di situ. Setelah matahari sudah lenyap, baru kita jalan kembali. Itulah hidup di dunia kata Imam Al-Ghazali. Seperti kita berteduh di bawah pohon, hanya sementara. Makanya kalau kita pernah mendapatkan salah satu materi tentang Rihlatul Wujud, pernah belum Pak mendapatkan materi tentang Rihlatul Wujud? Yang gampang mah belum gitu Pak ya. Pernah saya singgung lah, hampir ya, cuman saya lupa lagi di masjid mana gitu Pak ya. Bukan di sini berarti ya, masjid mana itu. Bahwa manusia itu seluruhnya sama Pak. Mengalami satu proses kehidupan itu pertama dari alam ruh. Semua manusia itu berkumpul di alam ruh. Setelah dari alam ruh itu kemudian dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam rahim. Setelah di alam rahim dipindahkan oleh Allah ke alam dunia. Setelah di alam dunia Allah pindahkan lagi ke alam barzah atau alam kubur orang menyebutnya. Setelah di alam kubur maka dikumpulkan manusia di padang mahsyar, dan disitulah kehidupan yang sesungguhnya. Maka ada yang mengatakan bahwa dunia adalah bagian dari akhirat yang sesungguhnya nanti. Alam ruh tidak ada yang diberitahu. Rasul saja tidak diberitahu oleh Allah berapa lama kita hidup di alam ruh pada waktu itu. Alam rahim baru dikasih tahu berapa lama di alam rahim Pak? 9 bulan, paling lama 2 tahun. Ada nggak yang 2 tahun Pak? Jarang ya. Imam Asy-Syafi'i di dalam perut ibunya itu 2 tahun Pak. Yang menjadi rujukan kita Imam Syafi'i itu. Nah, artinya apa? Alam ruh, alam unlimited, tidak ada batasnya. Kemudian dari situ masuk ke alam rahim. Alam rahim adalah alam limited, terbatas. 9 bulan katakan tadi. Setelah alam rahim ini pindahlah kita ke alam dunia. Alam dunia pun limited, ada batasan. Sampai usia kita berapa tahun? Kan gitu ya, 60, 70, 80 sampai 100. Ada nggak yang 100 sekarang Pak? Jarang ya, ada sih mungkin. Bapak Solihin GP itu usianya sudah mencapai 97 tahun. Istrinya 95 tahun. Bapak Solihin GP mantan apa tuh? Gubernur wali kota? Hah? Jawa Barat ya ini Pak? Bapak Solihin itu wali kota Bandung Pak. Sama lupa. Ya. Solihin GP itu Pak ya, usianya sudah 97 tahun, sehat. Masya Allah, kalau Allah berikan kesehatan kepada siapapun. Kemarin suami istri, Bapak Solihin sama istrinya itu terpapar COVID di usia 96 tahun Pak, terpapar COVID sama istrinya. Tapi enjoy saja dia, nikmati Pak COVID itu, sampai akhirnya sehat kembali. Tuh, subhanallah Pak ya. Nah, di alam dunia, alam limited. Setelah di alam dunia ini, masuklah kita ke alam barzah. Alam barzah itu alam penantian. Menanti apa di sana Pak? Menanti dihisab.
Nanti dihitung. Siapa saja orang-orang yang akan dihisab? Ya, orang-orang yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Yang nggak beriman tidak dihisab, langsung masuk ke dalam neraka. Udkhulu finnar, silahkan kalian berbondong-bondong masuk ke neraka. Orang-orang yang tidak beriman begitu Pak, langsung digiring oleh malaikat masuk ke dalam neraka tanpa ada hisab. Buat apa dihisab? Udah jelas nggak beriman nih Pak. Nah, yang ada hisab itu hanya orang-orang yang beriman. Ditanya dulu, bener nggak? Gitu. Makanya ada hadis yang cukup panjang Pak ya. Salah satunya ketika salah seorang ditanya, apakah benar engkau itu berjuang atas dasar namaku, kata Allah. Benar wahai Allah, aku berjuang atas dasar namamu. Sampai 3 kali Allah menanyakan, sampai pada akhirnya sampai akhirnya Allah tegaskan lagi yang keempat, apakah benar engkau berjuang atas dasar namaku? Benar wahai Allah. Apa jawab Allah? La kazibta. Tidak, aku tidak melihat itu. Sungguh apa yang kau lakukan itu hanya dusta belaka. Masya Allah. Itu hadis tentang keikhlasan Pak. Betapa pentingnya melakukan aktivitas itu dengan ikhlas. Akhirnya apa yang terjadi? Ya malaikatul malid udkhul finnar, tarik orang ini, masukkan ke dalam neraka jahanam. Masya Allah, luar biasa, ngeri sekali Pak. Betapa pentingnya kita mengikhlaskan diri di dalam beramal. Makanya seluruh ulama-ulama hadis menempatkan al-ikhlas itu di babul awal. Semua ulama-ulama hadis menempatkan tentang ikhlas itu di babul awal, di bab yang pertama. Semuanya menempatkannya. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sangat penting, melakukan ibadah dengan ikhlas. Makanya kalimat ikhlas itu tidak pakai basa-basi. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Gitu kata Allah. Tidak aku perintahkan kepada kalian semua di dalam melakukan berbagai aktivitas kecuali dengan mengikhlaskan diri. Makanya ayat ini disebut ayat mutlaqo, ayat yang tidak bisa ditawar-tawar. Artinya ibadah kita mutlak harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, no way, kata Allah, aku tidak mau terima. Betapa pentingnya mengikhlaskan diri. Sudah pernah belum saya membahas tentang kuantum ikhlas di sini Pak? Gampang nyebutnya belum. Nantilah kita bahas ya, atau pertemuan bulan yang akan datang insya Allah berikan umur, kita bahas tentang kuantum ikhlas itu. Nah, di alam dunia, di alam barzah kita nunggu apa? Nunggu hisab tadi. Setelah dihisab, maka di situ dipilih mana yang akan kita masuki, jannah atau nar, surga atau neraka. Ketentuan di situ. Sementara kita tahu akhirat itu kekal, khalidina fiha abada. Selamanya kita hidup di sana, nggak ada lagi kematian di sana Pak. Rugi betul kita, ya kan? Menukar ya kehidupan yang kekal dengan kehidupan yang sementara di dunia ini, rugi. Maka oleh karenanya, kalau kita hitung Pak, alam ruh, di mana alam yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada masalah di situ. Dipindahkan kita ke alam rahim, itu juga alam yang kita menunggu di situ. Menunggu apa? Menunggu kita dipindahkan ke alam dunia. Ada masalah di alam rahim? Nggak ada masalah. Di alam rahim nggak ada masalah Pak ya. Lancar-lancar saja hidup 9 bulan. Begitu dipindahkan ke alam dunia, mulailah muncul masalah. Ya, mulai muncul masalah di alam dunia ini, berbagai macam masalah. Kenapa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kata Allah begitu, aku hadirkan kamu ke alam dunia ini dan aku titipkan masalah untukmu. Jadi masalah itu memang dititipkan oleh Allah pada kita Pak. Makanya jangan takut dengan masalah.
Bayangkan Pak, kalau kita takut dengan masalah, kemudian kita menghindar dari masalah, apakah selesai? Justru kita berhadapan dengan masalah yang baru. Kita hindari lagi masalah, berhadapan dengan masalah yang baru. Jadi 3 masalah sekaligus. Makanya kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Masalah itu harus kita hadapi dan kita tuntaskan, kita selesaikan. Tidak ada masalah yang tidak tuntas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Kalian bertakwa, masalah itu bisa diselesaikan. Tuh, kuncinya takwa, Pak. Jadi Al-Quran itu memberikan garis yang sangat jelas semuanya. Tinggal kitanya mau atau tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai dusturuna tadi, bagaimana tema yang akan kita bahas ini insyaallah. Baik, di alam dunia dengan berbagai masalahnya, setelah selesai masalah di alam dunia ini, pindahlah kita ke alam barzah. Di alam barzah ada masalah? Nggak ada masalah, Pak, cuma nunggu. Cuman kalau yang namanya alam barzah, alam menunggu, ada istilah siksa kubur. Seperti apa gambaran siksa kubur itu, Pak? Kan sudah tidak ada masalah. Saya ambil contoh sederhana saja. Yang namanya alam barzah, alam penantian, menunggu kita di sana, menunggu hisab Allah. Menunggu itu ada yang bikin enak, ada yang menunggu bikin kesel. Benar nggak, Pak? Menunggu yang enak di mana? Di taman yang penuh dengan pohon-pohon berbuah, sungai mengalir, depan ada cikopi, itu wah nikmat itu ya, luar biasa itu, nikmat itu alam menunggu. Nunggu begitu kerasa nggak, Pak? Nggak kerasa. Nunggu sampai sore misalnya, sampai besok lagi nggak kerasa, asik di taman. Makanya alam barzah itu disebut oleh Rasulullah, ada alam barzah yang disebut min riyadul jannah, seperti taman-taman di surga. Tuh, nunggu, nikmat, Pak, di taman nunggu itu. Tapi ada orang yang menunggu seperti di mana? Menunggu di kamar mayat. Kebayang tuh, Pak. Udah bau, sumpah, udah nggak karu-karuan ya, Pak ya. Saya soalnya ngalamin, Pak. Dapat telepon bahwa sahabat Bapak itu kecelakaan di Palimanan, sekarang sudah dibawa rumah sakit Hasan Sadikin. Bawa rumah sakit Hasan Sadikin. Ternyata di Hasan Sadikin itu sudah masuk di kamar mayat, Pak. Saya nunggu itu dari jam 9 malam sampai subuh, Pak. Rasanya tuh lama pagi deh, Pak. Sudah nggak ada orang di kamar mayat, Pak ya. Yang ada mayat, Pak, gitu. Bukan orang itu, ya. Bukan orang. Masya Allah, asal lama pagi nunggu itu, nunggu sampai pagi. Gak enak rasanya itu. Wah, gak karu-karuan. Nah, seperti itulah gambaran alam barzah, Pak. Jadi menunggu kita, menunggu hisab. Makanya ada yang tersiksa. Ya, Pak ya? Tersiksa. Dengan apa? Dengan bau busuk. Karena gambaran neraka jahanam, orang yang di kamar yang di alam barzah itu ketika di min riyadul jannah seperti taman surga, harum, semerbak, nikmat di taman. Ada yang merasa di taman neraka jahanam, panas, sumpek, bau busuk, sudah tidak nikmat menunggu di situ. Makanya istilah siksa kubur begitu, Pak. Tersiksa orang itu dalam kondisi yang sempit, bau busuk, panas, wah nggak karu-karuan itu, tersiksa orang. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Kebayang lamanya itu, Pak. Tapi orang yang berada min riyadul jannah di taman surga, dia tidak terasa, tahu-tahu, loh, kok sudah sampai lagi di padang mahsyar, tuh, seperti orang tidur jadinya, Pak. Nikmat. Kalau orang yang tersiksa, ya tadi. Nah, itu disebut dengan alam barzah. Alam barzah pun limited, masih ada batasnya sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat datang, masuklah di padang mahsyar. Nah, inilah alam unlimited. Jadi berangkat kita dari yang unlimited kembali ke unlimited. Yang berada di tengah-tengahnya ini semuanya limited, alam terbatas semuanya, ada batasan waktu. Nah, makanya hidup di dunia ini tadi, Allahu ghayatuna, tujuan kita
Allah, 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 Allah. Kalau tujuan hidup kita adalah Allah, siapapun kita, apapun status sosial kita, nikmat. Kalau tujuan hidupnya Allah. Yang paling sengsara, tujuan hidupnya bukan Allah, tapi ghairullah, selain Allah. Ada yang tujuan hidupnya kekuasaan, ada yang tujuan hidupnya jabatan, ada yang tujuan hidupnya harta, ada yang tujuan hidupnya performan. Bisa kita saksikan sekarang di media elektronika atau di media-media yang lain. Orang yang tujuan hidupnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa sengsaranya mereka hidup. Iya, gimana tidak sengsara? Coba. Contoh, ada orang yang tujuan hidupnya kekuasaan, sehingga pengen apa? Pengen berkuasa terus. Jadi pengen berkuasa terus. Begitu kekuasaannya ada yang ingin merebut, wah gelisah dia, bahkan nggak bisa tidur dia. Gimana caranya supaya kekuasaan saya bisa saya raih kembali? Cari-cari gimana bikin aturan dan sebagainya. Wah bermacam-macam itu. Karena tujuan hidupnya adalah kekuasaan. Ada juga yang tujuan hidupnya adalah jabatan. Wah gimana caranya siang malam dia mikir, pokoknya supaya jabatan saya ini tidak disingkirkan, jabatan saya supaya tetap melekat dalam jiwa saya. Terus dia berpikir seperti itu. Nggak apa-apalah, nggak jadi jabatan ini tapi pada jabatan yang lain. Terus dia berpikir supaya dia tetap punya jabatan. Masya Allah. Padahal ada jabatan yang paling mulia, Pak. Apa, Pak? Jabatan yang paling mulia itu adalah ketua RT. Itu jabatan paling mulia. Anehnya jabatan yang paling mulia pada nggak mau. Nah ini salahnya itu. Ya, RT itu adalah jabatan yang paling mulia. Apa? Bayangkan melayani rakyatnya. Malam-malam tetangga teriak datang ke Pak RT, tolong atuh. Bayangkan Pak RT kan gitu ya. Itu jabatan paling mulia, Pak RT, Pak RW itu jabatan paling mulia. Itu subhanallah, itu luar biasa. Maka oleh karenanya jelas sekali sudah Allahu ghayatuna, maksudnya bahwa seluruh hidup kita arahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidup kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada istilah kesel, nggak ada istilah kata capek, apalagi bete, nggak ada. Kenapa? Karena Allah yang jadi tujuan hidupnya. Kenapa? Karena tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti tahu, Allah pasti menyaksikan, Allah pasti menilai. Tapi kalau tujuan kita selain Allah, belum tentu bisa dia ngelihat, belum tentu dia ngasih tahu. Kalau tujuan selain Allah begitu, Pak. Makanya banyak sekali pegawai-pegawai di kantor itu merasa kecewa dengan pimpinannya. Kenapa? Saya sudah bekerja mati-matian, kok yang dinaikin jabatan dia. Banyak yang kecewa begitu, Pak. Kenapa? Tadi tujuan hidupnya salah, keliru. Kalau tujuan hidupnya adalah Allah yatuna, kita bekerja itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tidak rugi. Allah sudah menyaksikan kerja kita. Wa qul i'malu fasayarallah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerjalah kalian, pasti aku akan menilai kerjaan-kerjaan kamu, kata Allah. Ada ayatnya, Pak. Jadi kalau kita bekerja itu minta nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah nilai kerjaan kita. Pimpinan kita tidak menilainya, Allah sudah menilai kerjaan saya. Penilaian Allah jauh lebih mulia, lebih bagus dibandingkan dengan penilaian manusia. Kenapa? Penilaian manusia itu apa, Pak? Subjektif. Penilaian Allah objektif. Tinggal kita milih pengen yang subjektif atau yang objektif, kan gitu. Tinggal kita, kan semua itu adalah pilihan. Kalau kita ingin sesuatu yang bersifat subjektif, ya sudah, kita harus menerima sesuatu yang bersifat subjektif itu. Tapi kalau kita memilih sesuatu yang bersifat objektif, kita akan terima. Allah menilai hambanya itu subjektif, objektif, Pak. Allah menilai hambanya objektif, nggak akan keliru. Apalagi Allah sudah memasang 2 CCTV, Raqib dan Atid, nggak akan keliru.
Jadi kalau kita bekerja, sudah, kita minta Allah yang menilai kita. Wa qul i'malu fasayrallahu, kata Allah, aku akan nilai kerjaan kamu. Sudah. Itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan penilaian manusia yang boleh jadi sangat subjektif tadi. Sangat mungkin salahnya penilaian manusia, tapi penilaian Allah tidak akan mungkin salah. Betapa pentingnya Allahu ghayatuna. Tujuan hidup kita adalah Allah, siapapun kita. Orang berkeluarga, suami istri, apa tujuan nikah? Kan gitu. Kalau tujuan nikahnya adalah mardotillah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bahagialah kita. Tapi kalau tujuan hidupnya atau berumah tangga itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap-siaplah kita akan kecewa. Ya. Apalagi kita yang namanya pasang suami istri, Pak. Suami dengan istri itu selamanya tidak akan pernah sama. Sementara orang berkeluarga itu pengen selalu sama, nggak bisa. Coba aja, Pak. Bapak seorang suami mainnya di tataran logika, betul Pak ya? Sementara istri kita wanita mainnya di tataran perasaan. Kapan nyambungnya, Pak? Nggak akan pernah nyambung. Logika dengan perasaan itu tidak akan pernah nyambung. Tapi Allah berikan itu alat sambungnya. Apa alat sambungnya Allah berikan? Allah memberikan alat sambungnya berupa syariah. Nah, ini alat sambungnya, syariah. Maksudnya gimana? Ketika ada perbedaan pandang, suami memandang A, istri memandang B, sambungkan cara pandang keduanya itu dengan syariah. Insya Allah tidak akan salah. Tapi kebanyakan justru pasangan suami istri itu berbeda cara pandang, yang menjadi alat sambungnya adalah syahwat. Nah, ini repotnya. Yang menjadi alat sambungnya adalah syahwat. Kita tahu sendiri syahwat itu seperti apa, Pak? Syahwat itu selalu mengajak kepada sesuatu yang pragmatis. Enak hanya sebentar. Sementara syariat itu nikmatnya itu panjang. Nah, tinggal pilihan. Mana yang akan kita pilih? Apakah kita ingin menyatukan perbedaan di antara suami istri dengan syariat atau dengan syahwat? Itu juga pilihan. Tapi kalau kita memilihnya satukan dengan syariat, seperti apa contohnya? Ya tadi, ini berbeda nih. Mana yang bagus? A atau B? Kata suami A, kata istri B. Wah, kan tarik-tarik tuh. Kita larikan, kita sambungkan ke syariat. Ternyata di syariat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa antara A dengan B itu tidak ada salahnya. Maka satukanlah dengan syariat Allah. Seperti apa? Nah, itu dijelaskan oleh Allah. Apa masalahnya? Dijelaskan oleh Allah. Kenapa? Karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai syariah untuk menyatukan kita dari yang berbeda itu tetap bisa bersama-sama. Makanya litas kunu ilaiha, jelas sekali dalam Al-Quran itu jelaskan. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah Allahu ghayatuna. Sekarang yang kedua. Yang keduanya adalah Ar-Rasul qudwatuna. Apa, Pak? Rasul itu yang wajib kita ikuti. Ya kan? Kenapa? Karena uswatun hasanah. Contoh yang terbaik manusia itu Rasul. Ada nggak contoh yang lain? Orang di seluruh dunia itu mengakui tentang kehebatan Rasulullah SAW, terutama kehebatan akhlak Rasul. Siapa yang bisa memiliki akhlak seperti Rasulullah? Tapi kita sebagai umatnya wajib mencontoh dan mengikuti. Makanya Ar-Rasul qudwatuna, kita ikuti. Setiap hari, Bapak, seorang pengemis buta kerjaannya menghina Rasul tiap hari. Coba, Pak, tiap hari dia hina Rasul aja. Sudah buta, Pak ya, dia orang Yahudi, Pak. Pengemis Yahudi ini setiap hari menghina Rasul, bermacam-macam hinaan itu Rasulullah di berbagai macam. Jadi setiap orang yang lewat itu aneh, itu pengemis buta itu yang menghina Rasul sampai keterlaluan seperti itu ya. Sekali waktu Rasulullah lewat,
Begitu Rasulullah lewat, dia lagi menghina Rasul, kemudian didekati oleh Rasulullah SAW. Bapak sudah makan belum? Ditanya Rasulullah. Belum makan. Disuapin oleh Rasulullah. Bayangkan Bapak, siapa yang punya akhlak seperti itu? Lagi menghina, lagi disuapin Pak, dia menghina itu Rasul, nggak tahu yang nyuapin itu Rasul yang lagi dihina itu. Masya Allah, dasar itu komunis buta. Terus Rasulullah suap. Keesokan harinya Rasulullah dianggap Rasulullah udah selesai gitu ya. Rasulullah lewat, ternyata masih menghina aja terus Rasulullah. Datang lagi Rasulullah, sudah makan belum, disuapin lagi oleh Rasulullah. Masya Allah, terus Rasulullah itu sampai sedemikian luar biasa. Sampai pada akhirnya Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, si pengemis buta ini nunggu, kok nggak ada yang nyuapin saya? Katanya kan gitu ya, kemana yang biasa nyuapin? Abu Bakar As-Siddiq itu pernah mendapat amanah dari Rasulullah bahwa ada pengemis yang selalu menghina aku, kata Rasulullah kan gitu. Maka tolong kamu lihat di sana dan coba ikutin. Aku biasa menyuapin mereka. Meskipun aku sudah suapin, mereka tetap menghina aku. Coba engkau nanti ketika sepeninggalan aku Rasulullah wafat, maka Abu Bakar melanjutkan. Lewat, si pengemis itu masih menghina Rasul aja gitu. Sampai akhirnya Abu Bakar datang, nanya, sudah makan belum kamu? Belum. Disuapin sama Abu Bakar. Kemudian dia nanya, loh, ini bukan yang biasa ya, yang nyuapin saya, katanya. Ya, memang yang biasa menyuapin Bapak itu sudah meninggal. Saya sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Oh, sudah meninggal. Siapa biasa yang menyuapin saya itu? Yang menyuapin kamu itu yang kamu hina. Rasulullah SAW. Nangis dia Pak. Nangis. Akhirnya apa? Dia bertaubat. Mohon ampun, akhirnya masuk Islam. Itulah akhlak Rasulullah. Luar biasa. Udah menghina, disuapin, itu luar biasa, itu akhlak Rasulullah. Kudu mau ditempeleng itu aja. Ya tadi itu, oh sudah buta Pak ya, tapi Allahu Akbar Rasulullah. Nah, hal yang lain, setiap kali Rasulullah ingin melaksanakan sholat subuh, selalu ada yang meludahi. Iya, setiap Rasulullah lewat diludahin, setiap Rasulullah lewat diludahi. Sekali waktu tidak ada yang meludahi Rasulullah, maka Rasulullah nyari kemana yang meludahinya. Pulang sholat subuh, nanya kemana yang biasa meludahi saya, lagi sakit, didatangin oleh Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang bisa berakhlak seperti itu Pak? Luar biasa. Termasuk ketika Rasulullah ingin menyampaikan dakwah ke Taif, di perjalanan itu dihadang oleh para pemuda, sampai pemuda itu melempari batu Rasulullah. Gigi Rasulullah yang depan itu tangkal Pak, patah. Rasulullah tersungkur pingsan. Allah menyaksikan kondisi seperti itu. Allah utus malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril, tolong hambaku. Dia pingsan karena terkena batu. Malaikat Jibril turun, kemudian langsung mendudukkan Rasulullah di bawah pohon, disenderkan sampai akhirnya tersiuman. Rasulullah sadar. Engkau wahai malaikat Jibril menolong aku. Wahai kekasih Allah, kenapa sampai sedemikian mereka itu melempari batu? Bukankah engkau memiliki akhlak yang sangat mulia? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena mereka belum tahu, wahai malaikat Jibril. Ya Rasulullah, apa yang kau inginkan? Sebelah kiri dan kanan saya ini ada dua gunung. Kalau engkau menghendaki, aku lemparkan kedua gunung itu kepada mereka. Bayangkan, malaikat aja sudah gak kuat Pak. Makanya kekasih Allah sampai dua giginya patah. Apa kata Rasulullah? Setelah sudah sadar, sudah merasa enak, Rasulullah berdiri, kemudian mengangkat tangan-tangan. Allahumma la yahdi qaumun la ya'lamun. Allahumma la yahdi qaumun la ya'lamun. Rasulullah terus berdoa, malaikat nangis. Nangis malaikat. Wahai kekasih Allah, luar biasa akhlakmu. Mereka sudah menyakiti dirimu, justru engkau malah doakan. Semoga engkau berikan hidayah. Wahai Allah, bukakan pintu hidayah kepada mereka-mereka yang melempari batu aku. Masya Allah, itu luar biasa Pak. Akhlak Rasulullah sangat mulia. Nah, saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa sekarang Pak? Ya? 17 ya?
udah tanggal 17 tuh ya. 17 Rabiul Awal. Apa yang kita ingat dengan bulan Rabiul Awal ini, Pak? Umumnya kita mengingat bulan Rabiul Awal adalah bulan Muludan. Bulan Muludan. Makanya setiap acara Muludan itu masuk. Yang masuk apa, Pak? Namanya Muludan ya makanan yang masuk itu. Materinya masuk nggak? Materinya masuk tapi keluar lagi. Materi yang disampaikan masuk tapi keluar lagi. Itulah yang jadi persoalan. Padahal setiap masuk bulan Rabiul Awal, di situ kita diingatkan dengan sosok sentral kita, baginda Rasulullah SAW yang memiliki akhlak yang sangat tinggi. Ketinggian akhlak Rasulullah SAW itu dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai engkau kekasihku Muhammad, sungguh akhlakmu sangat tinggi. Al-azim, Allah menggunakan bahasa sifatnya. Al-azim itu sifat Allah, tapi digunakan untuk Rasulullah, ketinggian akhlak Rasulullah. Kenapa? Sangat luar biasa akhlak Rasulullah. Kita yang mengaku umatnya, banggakah? Sangat bangga tentunya memiliki Rasul, Nabi, Rasulullah SAW, bangga. Tapi apalah artinya suatu kebanggaan kita kalau ternyata hanya sebatas bangga, namun tidak mencontoh, tidak mengikuti akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan itulah realita yang terjadi sekarang. Umat Islam kalau ditanya bangga gak dengan Rasulullah? Oh bangga saya, hebat akhlaknya, bagus. Tapi mencontoh gak akhlak Rasulullah? Ternyata tidak sama sekali. Contoh sederhana Bapak Ibu, Rasulullah itu pemimpin di segala, termasuk di rumah tangga. Sahabat pengen tahu, Pak, bagaimana sikap Rasulullah dengan para istri-istrinya. Semua istri Rasulullah itu ditanya, pernah nggak Rasulullah marah? Pernah, semuanya mengatakan pernah. Seperti apa marahnya Rasulullah? Marahnya Rasulullah itu hanya menampakkan wajah yang merah. Hanya sebatas itu marahnya Rasulullah. Kata-katanya, kata-kata tetap kaulan sadida. Tuh, Pak. Kita mengaku sebagai umat Rasul, kalau marah, apakah kebun binatang yang keluar? Nah, ini. Rasulullah itu marah hanya menampakkan wajah yang merah saja. Kata-kata tetap kaulan sadida. Ya Humairah, bangga tetap sanjungan kekasihku yang aku cintai, yang punya bibir kemerah-merahan. Marahnya Rasulullah masih tetap memuji istrinya. Marah Rasulullah. Jangankan piring, sendok melayang, muk melayang, tidak. Kata-katanya pun masih terkontrol dengan baik. Itu marahnya Rasulullah. Bukan Rasulullah tidak pernah marah, marah. Tapi marah Rasulullah hanya menampakkan wajah yang merah, tapi kata-kata tetap indah. Bu, suami ibu gitu nggak, Bu? Oh iya katanya. Suami ibu iya katanya begitu. Allahu Akbar ya. Jadi sebelum dijawab sama ibu, suami dulu ngejawab, oh iya tuh. Allah. Ya. Masya Allah. Bulan Rabiul Awal terus kita lewati, secara tidak langsung di situ Allah ingatkan kita tentang akhlak. Makanya mana yang lebih dulu, akhlak atau ibadah? Akhlak lebih utama dibandingkan ibadah. Sampai akhirnya ada kalimat yang sangat menyakiti hati. Sholat mah sholat, tapi kelakuan juga gitu. Bayangkan coba Pak. Ya, sholat mah sholat, tapi kelakuan kayak begitu. Bayangkan, itu kan menyakiti umat Islam namanya. Iya kan? Akhlak itu lebih utama daripada ibadah. Nah ini yang nampaknya harus kita penuhi tentang keberadaan diri kita. Berakhlak. Makanya kondisi negeri kita atau akhlak masyarakat kita berada di angka 122
dari 127 negara yang diambil sampelnya. Betapa rendahnya. 122 Pak, dari 127 negara. Moral Indonesia. Dari mulai yang berdasi, apa tuh, kalangan jet set, sampai yang compang-camping, kalangan kekeset. Kan gitu ya. Kan kalangan itu dari jet set sampai kekeset kan ya gitu. Kekeset itu yang compang-camping, yang jet set itu yang berdasi. Moralnya seperti apa mereka itu. Nah inilah, makanya tidak salah ketika Rasulullah SAW menyatakan di tengah-tengah para sahabat, sahabatku sekalian, sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Ini mah nggak usah yang jauh-jauh. Kita saja di keluarga, akhlak suami kepada istri seperti apa, akhlak istri kepada suami seperti apa, akhlak orang tua terhadap anak seperti apa, akhlak anak kepada orang tua seperti apa. Kenapa saya harus sampaikan di keluarga? Karena rumah tangga merupakan miniaturnya sebuah negara. Kalau rumah tangganya bagus, maka negara pun akan bagus. Jadi kalau kita lihat negara kita seperti ini carut marutnya, kita tinggal tengok bagaimana keluarga-keluarga di negeri ini. Karena rumah tangga itu adalah miniaturnya sebuah negara. Maka dari situlah, Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, mari kita contoh akhlak Rasulullah SAW. Seperti apa akhlak Rasulullah itu? Kita masuk ke poin yang ketiga, Al-Quran Dusturuna. Sahabat-sahabat ketika menyaksikan bagaimana akhlak Rasulullah yang luar biasa, pengemis disuapin, yang meludahi didatengin, didoain, yang melempari batu pun didoakan oleh Rasulullah. Sahabat heran, maka datang ke Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya Ummul Mukminin, bertanya, ma khuluquhu, apa sebenarnya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW? Karena khuluquhul Quran, kata Aisyah, akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran Dusturuna. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, Pak. Nah sekarang bagaimana kita bisa berakhlak sebagaimana Rasulullah SAW kalau ternyata kita enggan berinteraksi dengan Al-Quran? Nah ini jadi persoalan, Pak. Makanya tidak heran kalau kita saksikan saat sekarang di negeri kita yang mayoritas umat Islam ini memiliki akhlak yang begitu rendahnya. Kenapa? Karena umat Islam yang sekian banyaknya itu enggan berinteraksi dengan Al-Quran. Iya, karena akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Rasulullah begitu hebat akhlaknya karena mengikuti apa kata Al-Quran. Al-Quran mengatakan A, dilaksanakan oleh Rasulullah A. Al-Quran melarang B, dihindari oleh Rasulullah B. Dan begitulah Rasulullah. Pokoknya apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Kan begitu. Yang Allah larang, maka dijauhi oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia. Kenapa? Karena Al-Quran yang digunakan. Coba saja Bapak. Al-Quran ini adalah suatu kemuliaan. Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain. Kenapa? Karena ingin menyampaikan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu disampaikan kepada salah seorang Rasul, yaitu Rasulullah SAW. Maka Rasul yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Ya. Kemuliaan Al-Quran itu, Pak. Kemudian Al-Quran itu diturunkan di dua kota, kota Mekah dan kota Madinah. Maka dua kota itu menjadi mulia. Di mana kota yang paling mulia? Mekah dan Madinah. Maka kalau Al-Quran itu kita lekatkan dalam diri kita, maka diri kita pun akan menjadi mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran menjadi mulia, malaikat Jibril. Manusia yang menerima Al-Quran, Rasulullah, menjadi mulia karena Al-Quran itu. Termasuk kota pun menjadi mulia. Sampai-sampai coba Pak,
kertas. Nah ini ya, kertas ketika dituliskan Al-Quranul Karim di dalamnya, maka menjadi mulia Al-Quran. Bayangkan coba, padahal hanya kertas biasa, tapi ketika dituliskan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu bendel Al-Quranul Karim, maka itu menjadi mulia. Banyak buku-buku, tapi tidak semulia Al-Quranul Karim. Itu Al-Quran, Pak. Jadi Al-Quran ditempatkan dimanapun itu menjadi mulia. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Sampai ada orang ingin mendapatkan kemuliaan dari seteguk air. Seteguk air ingin menjadi mulia, maka dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat tersebut, maka di situ ada gelombang yang sangat luar biasa. Pernah ada penelitiannya itu, Pak ya. Jadi air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu berbeda sekali itu. Molekul-molekulnya itu berbeda. Artinya apa? Air pun terbawa mulia. Masya Allah, itu Al-Quran itu luar biasa, Pak. Maka rugi besar kita kalau ternyata Al-Quran sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, dan salah satu mukjizat yang bisa dinikmati oleh umatnya adalah Al-Quran. Mukjizat-mukjizat yang lain tidak bisa dinikmati oleh umat. Nabi Musa punya mukjizat, kan gitu ya. Kemudian siapa? Nabi Isa punya mukjizat. Dan nabi-nabi yang lain itu ada mukjizat, tapi tidak untuk umatnya. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran ini adalah mukjizat yang bisa dinikmati oleh umat, termasuk kita. Rasulullah SAW memberikan pengajaran banyak sekali. Salah satunya diterima oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika perang pada waktu itu terkena anak panah, Pak. Di betisnya terkena anak panah, terus nancap. Maka sahabat waktu itu ingin mencabutnya, segera mencabutnya. Oh jangan kau cabut anak panah saat ini. Nanti cabutlah, aku sholat. Maka Ali bin Abi Thalib sholat 2 rakaat. Ketika sholat, maka dicabutlah anak panah itu. Tidak terasa sama sekali. Kenapa? Ali bin Abi Thalib membacakan ayat-ayat Al-Quran sehingga tidak terasa anak panah yang dicabut dari betisnya. Masya Allah. Ada seorang ulama kena diabetes, kemudian luka kakinya, menjalar naik ke atas. Maka kata ahli medis, tidak ada cara. Kalau diabetes luka itu harus diamputasi. Oh gitu, harus dipotong kaki. Iya, sebab kalau nggak dipotong dia akan menjalar terus ke atas. Oh begitu, silakan potong. Maka gimana caranya supaya tidak terasa menahan sakit itu? Ya ini, minum khamar. Oh, masa saya harus minum khamar? Kebayang nanti begitu diamputasi saya habis minum khamar, saya mati dalam keadaan mabuk. Saya nggak mau, katanya gitu. Lantas bagaimana? Sudahlah, panggilkan orang yang bagus bacaan Al-Qurannya, dia suruh baca Al-Quran di depan saya. Nanti ketika wajah saya sudah mulai memerah, mata saya memerah, maka potonglah kaki saya. Dipanggillah seorang yang bagus bacaan Al-Qurannya, dibacakan ayat demi ayat terus sesuai dengan instruksinya. Wajahnya mulai memerah, matanya memerah, maka diregajilah kakinya, kusuk sampai dia asik menikmati bacaan Al-Quran itu. Selesai dibungkus, sampai sudah selesai pun dia masih menikmati bacaan Al-Quran. Selesai Al-Quran dibacakan, maka dia sudah dipotong kaki saya. Masya Allah, Al-Quran menjadi mulia. Dan banyak sekali kemuliaan-kemuliaan itu bisa kita raih melalui Al-Quranul Karim. Betapa pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai dari kita belajar membacanya. Alhamdulillah di Masjid Uswatun Hasanah ini ada pembelajaran baca Al-Quran. Ya, Ustaz Asep kan yang membimbingnya. Anak-anak bapak-bapak apa sih? Oh, bapak-bapak dan anak-anak juga ada. Alhamdulillah. Ini penting. Kenapa? Masya Allah. Saya tidak bisa membayangkan, Pak, ketika orang pada saat di padang mahsyar itu mencari perlindungan, tidak ada satupun pohon yang melindungi karena teriknya matahari pada saat itu. Tiba-tiba ada awan yang melintas dan tidak akan kemana-mana, dia ada di atas kepala kita. Ternyata awan itu adalah bacaan Al-Quran kita. Masya Allah, baru terasa nanti, Pak. Sementara orang lain itu mencari perlindungan saking panasnya matahari yang luar biasa. Alhamdulillah, karena Al-Quran kita berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran itu akan melindungi. Itu yang disebut dengan Al-Quran memberikan syafaat buat kita.
Al-Quran memberikan syafaat itu bermacam-macam. Ada Al-Quran memberikan syafaat bagi orang yang selalu belajar. Kenapa? Karena belajar itu tidak ada hentinya, Pak. Sampai kapan? Ilal lahdi. Begitu masuk ke liang kubur, baru selesai belajar kita. Selama kita hidup, Al-Quran tidak akan pernah kita lupakan. Terus kita belajar. Rasulullah menjelang wafatnya masih belajar, Pak. Bayangkan, selevel Rasulullah menjelang wafat itu masih belajar kepada malaikat Jibril. Dan memang gurunya malaikat Jibril Rasulullah. Dan siapa yang bisa menggurui Rasulullah kan itu ya, selain malaikat Jibril. Menjelang wafat Rasulullah masih belajar kepada malaikat Jibril. Subhanallah. Makanya Rasulullah menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuh, jadi belajar semenjak dibuai sampai masuk ke liang lahat. Jangan sampai seperti surat At-Takasur, alhaqumut takasur, bermegah-megahan itu melalaikan diri kita. Kita lalai, lupa berinteraksi dengan Al-Quran. Hatta zurtumul maqabir, baru sadar, oh ternyata saya dimasukkan kubur. Baru sadar, belum berinteraksi dengan Al-Quran, ternyata sudah masuk kubur. Jangan sampai penyesalan itu terjadi. Maka oleh karena itulah, hadirin yang berbahagia, Al-Quran, Allahu ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Rasul Allah tujuan hidup kita, Rasul adalah sosok yang kita ikuti, qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Quran adalah sebuah konsep kehidupan kita. Kemudian al-jihad sabiluna, bersungguh-sungguh itu adalah jalan kita. Kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran, bersungguh-sungguh untuk mencontoh akhlak Rasulullah, bersungguh-sungguh untuk menempatkan Allah di atas segala-galanya. Insya Allah apabila kita mampu melaksanakan ini semua, syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah, kebahagiaan di dunia akan kita raih, akan dibawa sampai ke akhirat nanti kita mendapatkan kebahagiaan berupa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Allah tempatkan kita di surganya nanti, di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir kekal kita selama-lamanya. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.